ketika dia punya kompetitor, oh mau dicoba dikerjain sama dia. Ketika lu punya toko nih, ya kan, lu punya toko roti sebelah lu, ya, lu kasih apa influencer, food influencer, lu videoin gitu kan biar viral. Oh ini ada tikusnya begitu. Nah itu pikiran orang-orang yang kayak gini kecil pikirannya, ya. Dunia ini tuh ada caranya untuk kita bisa kolaborasi, kita bisa jadi lebih besar tapi bersamaan kayak Nvidia seperti ini. Mindset ketiga adalah nuker waktu, ya, untuk uang secara linear, ya. Artinya apa? Lu nuker waktu untuk uang secara linear. Pendapatan lu, ya, sama dengan jam kerja dikali tarif per jam. Ini yang lu pikir, ya kan? Jam kerja lu berapa? Oh, lu kerja 9 jam, ya, dikali berapa? Berapa rupiah yang lu dapatkan per 9 jam itu. Yang sama dengan nanti kan gaji UMR lu kan. Jadi lu mikir ketika gue mau dapat uang, gue harus bekerja. Ketika gue mau dapat uang, gue harus bekerja. Misalnya gue jadi waiter gitu kan. Gue nganter teh, gue digaji berdasarkan jam gue nganter teh. Dan gue pulang udah nggak dapat duit lagi. Jadi duitnya cuma gue dapetin ketika gue masih bekerja, fisik gue masih di sana. Ini ibarat seperti ini ya. Anggap ini ada batu di sini kan. Gimana caranya lu untuk ngangkat batu ini dengan gampang gitu loh. Lu kalau ada orang di sini ya, lu mau ngangkat batu, lu ngangkat gini kan, mampus lu. Ini sama nih, lu nuker waktu untuk uang secara linear. Ini kan lu mau dapetin uang nih. Ya. Ini orang pertama ya. Yang dilakukan orang yang lebih pintar adalah dia bikin apa? Ya. Nah. Ini orang kedua nih. Nah, dia pegang. Lebih gampang gerakin mana? Ini A, ya kan? Ini B. Jelas B, ya. Karena dia menggunakan pengungkit, ya. Ini adalah leverage. Ini konsep udah lama banget, ya. Ini konsep dari Archimedes. Archimedes bilang apa? Give me a lever long enough, dan dia bisa gerakin bumi. Jadi ini anggap ini bumi, kalau levernya tuh panjang sekali, dia bisa gerakin bumi. Ya. Karena kenapa? Ini tenaga yang dia keluarkan sama tenaga yang dikeluarkan di sini itu jauh sekali ya. Ini mungkin dia cuma keluarin 1% nih tenaganya dibanding orang ini. Karena dia menggunakan yang namanya leverage. Sama, ketika kita mau dapat uang yang banyak, kita harus tahu pengungkitnya apa. Ini rahasia besar yang orang kaya tahu dan gak pernah mau kasih tahu ke kalian. Ya, ini mereka simpan sendiri karena mereka nggak mau kalian tahu. Karena ketika kalian tahu ini, kalian semua bisa jadi kaya. Nah, kita akan bahas di sini ya beberapa ibaratnya leverage yang ada ya. Ini leverage paling tua yang pernah ada di bumi ini ya, yaitu leverage dari uang. Dulu uang dipakai apa? Ketika ada orang yang misalnya punya 100 juta, ya, kita anggap value-nya 100 juta aja, itu dia bisa ngutangin orang. Ya. Dia ngutangin orang, dia minta bunga 10% setahun. Ya. Dengan uang 100 jutanya, dia bisa mendapatkan 10 juta. Jadi orangnya kerja, labor, segala macam, dia cuma tidur. Ya. Dia bisa bikin 100 juta, itu jadi 10 juta ya, per tahun. Ketika dia bilang, oke, gue mau bunganya nggak 10% deh, gue mau 12%. Dia basically dapat income 1 juta ya, per tahun. Ini pengaplikasian realnya gimana? Bisa nggak lu dapat 12% per tahun? Jawabannya bisa ya, karena di market financial itu bisa terjadi. Ya, misalnya lu beli indeks dengan 12% setahun, lu bisa mendapatkan return yang sama contoh gue ini. Jadi misalnya ya, lu adalah orang yang memiliki misalnya gajinya 50 juta ya. Lu bisa sisihkan 20 juta misalnya untuk investasi. Berarti kan dalam 5 bulan lu bisa dapat 100 juta. Lu bisa dapat 1 juta. 12 juta per tahun, ya kan? 1 juta per bulan.